wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Ya, silakan. berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Eka yang sudah memimpin doa. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman. Udah tahu belum apa tujuan kita di sini? Belum. Jadi tujuan kita di sini itu akan melakukan konseling kelompok. Nah, udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum ya. Izin menjelaskan ya. Nah, konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor ataupun guru BK ataupun guru sekolah kepada siswanya, yang dimana tujuannya itu untuk memecahkan masalah yang ada pada diri siswa itu sendiri. Nah, konseling kelompok ini dia itu ada satu masalah, nanti bakal diambil satu masalah dan nanti akan diselesaikan secara bersama-sama ataupun berkelompok. Selanjutnya dalam tata cara konseling kelompok ini, tata cara pertamanya itu nanti teman-teman bakal menyampaikan masalahnya, nanti kita akan berdiskusi bagaimana solusi masalah tersebut. Nah, di situ maka akan kita simpulkan bagaimana penyelesaian masalah dari salah satu siswa tersebut. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini ada asas nih. Nah, asas ini adalah asas yang akan berjalan selama konseling kelompok ini berjalan. Pertama itu ada asas kesukarelaan, yang artinya di mana teman-teman semua di sini atas kesukarelaan sendiri untuk mengadakan konseling kelompok. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana kita semua ini harus saling membuka diri ataupun dalam penyampaian masalah itu harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya apa permasalahan kita secara terbuka. Selanjutnya ini adalah asas yang paling penting, yaitu asas kerahasiaan, di mana kita harus saling menjaga privasi. Di sini kan teman-teman menyampaikan masalah nih. Nah, di sini kita harus menjaga privasi masalah teman-teman semua. Jangan sampai ada orang lain yang tahu tentang masalah di antara teman kita. Jadi kita yang berlima di sini akan menjaga rahasia masalah kita. Apapun yang kita omongkan di sini bakal dijadikan rahasia, jangan sampai orang lain ataupun jangan sampai kita menceritakan kepada orang lain. Nah, udah paham belum mengenai konseling kelompok? Paham. Ada yang pengen ditanyakan nggak? Nggak, sepertinya tidak. Boleh dilanjut? Boleh. Oke. Selanjutnya kita bakal perkenalan diri biar lebih akrab dan saling mengenal. Sebenarnya sih sudah kenal semua kan? Ya. Biar kita lebih kenal lagi. Nanti teman-teman boleh menyebutkan nama, prodinya, dan statusnya di sini sebagai apa. Nanti boleh dimulai dari sebelah kanan saya, boleh dimulai dari ini deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indrayanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sebagai mahasiswa dan mahasiswa. Oke. Lanjut di sebelah kanan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Kurniati, Prodi PAI, status saya sebagai mahasiswa dan mahasiswa. Oke, lanjut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hidayat Nisa dari Prodi BKPI. Status saya sebagai mahasiswa dan mahasiswa. Oke, lanjut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marianika, jurusan saya BKPI, status saya sebagai mahasiswa dan mahasantri. Oke, makasih ya teman-teman udah memperkenalkan dirinya. Jadi kita udah saling mengenal nih. Jadi di sini kalau dari perkenalan sama-sama ya statusnya sebagai mahasiswa dan juga mahasantri kan? Iya. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke kegiatan intinya, ada baiknya kita mengucapkan ikrar janji. Apa sih tujuan dari ikrar janji ini? Nah, mengucapkan ikrar janji ini untuk berjanji kepada diri sendiri bahwa selama kegiatan ini kita akan mengikuti kegiatan dan juga kita akan menjaga rahasianya. Nah, untuk mengucapkan ikrar janji ini nanti saya ngomong duluan, nanti teman-teman boleh berbarengan untuk mengucapkan ikrar janjinya. Jadi ikuti apa yang saya katakan ya. Ya, Pak. Nah, lanjut ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga
konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya kita akan kontrak terlebih dahulu. Kontrak ini dimana bertujuan untuk bagaimana kegiatan ini berlangsung dan sekiranya butuh berapa lama kegiatan ini berlangsung. Bagaimana kalau kita kontrakan bahwa ini sekitar 45 menit? Setuju nggak? Setuju. Ya, setuju ya. Oke, jadi kontraknya tadi 45 menit. Selanjutnya kita bakal menyampaikan permasalahan setiap individu deh. Sekiranya teman-teman di sini yang berstatus sebagai mahasiswa sekaligus mahasantri tentu memiliki permasalahan kan. Nah, nanti teman-teman boleh menyampaikan satu persatu apa saja permasalahan yang dialami teman-teman selama ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya. Boleh, silakan kepada Lady. Baiklah, terima kasih. Permasalahan yang selalu saya alami itu ialah seperti pergi sholatnya tuh terlambat dan juga pergi kajiannya terlambat. Dalam bidang seperti kita ada kegiatan pun saya selalu Terlambat. iya membuang waktu. Itu sih dari saya. Itu kayak kegiatan sholat, itu kajian ya? Iya. Kegiatan-kegiatan yang ada di Mahan sebagai mahasantri ya? Iya. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan masalahnya? Kalau saya ya Kak ya. Baiklah, jadi untuk saya sendiri masalah waktu itu kadang untuk pergi kampus kita kan sekarang ini masih kekeringan air, waktu kekeringan air. Jadi selama kekeringan air ini kayak antri mandi itu susah, jadi pergi ke kampus pun kadang agak telat. Tapi untungnya dosennya juga telat ya. Terus yang kedua ya pergi kajian Sering telat. ya sering telat itu karena molor waktu tidur misalnya, terus kadang juga karena ngapus belum selesai tugasnya. Itu tidak dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan masalahnya? Mungkin boleh dari Dini dulu. Bagaimana masalah yang dialami Dini sekaligus berstatus mahasiswa dan juga mahasantri? Baik, di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang kadang terjadi juga di sekitaran sebagai mahasantri dan mahasiswa. Apa itu namanya? Kadang nggak bisa memanajemen waktu antara kajian dengan kuliah. Kadang bentrok waktunya, kadang telat-telat juga karena masalah kayak gitu kan. Sering itu ya, molor dalam waktu. Kadang juga kajian sama kampus itu Iya, berapa ya? bentrokan waktunya samaan. Jadi pusing mau pilih mana. Iya. Kan itu apa kuliah penting, tapi kajian juga kan ada di dalamnya. Oke, makasih. Kalau Eka gimana? Satu teks. Baik, permasalahan yang saya alami selama jadi mahasantri dan mahasiswa itu molornya waktu. Jadi ngerjain tugas itu agak keterlambatan sistem SKS. Sistem kebut malam. Ya. Jadi saya susah dalam memanajemen waktu. Selain itu, Ada lagi. ada lagi cuma itu yang benar. Benar. Ya. Kalau saya lihat dan saya dengar dari teman-teman semua, permasalahannya hampir sama ya, masalah manajemen waktu. Dimana kita berstatus sebagai mahasantri dan juga sekaligus mahasiswa. Di mahasantri kan kita ada kegiatan nih, di kampus ada kegiatan, kita harus kuliah, dilanjutkan juga harus tugas, ya kan? Iya. Ada tugas kuliah, malam-malam kita ada kegiatan. Ya, Nah, dari permasalahan yang telah teman-teman sampaikan tadi, sekiranya dari perkembangannya untuk sekarang ada nggak yang teman-teman lakukan? Bagaimana ya sebenarnya agar masalah ini nggak terjadi lagi sama saya? Ada nggak kira-kira? ada. Saya sempat berusaha untuk merubah kebiasaan itu dengan cara kayak setelah subuh biasa kan saya langsung tidur ya. Hari ini saya tidak, saya langsung beres kamar, langsung pergi mandi karena kalau kita nggak mandi pasti tetap bawaan tuh ngantuk terus. Jadi saya mengubah dengan cara mandi, nanti beres-beres. Melakukan kegiatan ya, biar nggak gantung. Ya, terus kan. Kalau dari yang lain ada nggak? Biar masalah itu nggak terjadi lagi, biar kedepannya kita menjadi lebih baik. Ada nggak? Saya Kak, Ya, boleh. kalau saya sendiri biasanya kayak tugas-tugas emang banyak dari mahat ada, dari kampus ada,
deadline-nya yang lebih Cepat. cepat. Jadi saya tuh nggak kontrolkan karena kadang saking tugas tuh banyak, numpuk, stres mau bunuh diri. Juga terkadang telat makan. Jadi waktu telat makan itu juga bisa mengakibatkan sakit, ada penyakit tipes, kan Mas, ya. Terus kayak untuk mandi itu biasanya emang mandi setelah piket atau kalau setelah subuh itu bukan apa dingin. Oh ya, Itu sih dari saya Kak. mandinya Lebih cepat dia setelah piket. Biasanya kalau sebelumnya yang bisa nyebabin telat ke kampus itu karena nunggu 1 jam, misalnya jam 9 masuk, jam 8 baru mandi. Iya ya. Bentar lagi lah kalau Ya, ada HP kan itu jadi harus hindarin HP juga kalau udah piket itu, karena kalau udah buka HP kadang lupa. suka lupa kan ya. Sekian dari saya. Kalau dari dia sendiri bikin catatan tugas ya, Iya, dari tugas yang di awal ini dikerjakan, mana Iya. yang lebih didahulukan Dibagi maksudnya kan, Iya. gitu. Kalau dari permasalahan saya tadi, saya sebenarnya bisa mengatasinya. Iya. Caranya Caranya bagi saya ya, Mm. menurut saya lebih efektif lah. Caranya saya sebutkan caranya bisa saya anjurkan dengan misalnya seorang teman itu bisa mengajak. Oh, jadi kamu tuh harus ada sistem diajak. Sistem diajak. Kalau diajak, maksudnya saya bisa merubahnya. Oh, jadi harus ada pendamping kayak gitu kan? Dia mendamping. Saat ini, Misalnya contohnya gimana? misalnya kayak ini, ada punya temannya, si A nih temannya. Iya. Terus dia ngajak, yuk kita tulis bareng gitu. Oh, Nah, gitu. kayak gitu. Jadi nggak sistem kebersamaan. Iya. Jadi harus ada teman misalnya ngajak, yuk kita kerja terus bareng. Support system sih itu ya. Nah, sistem. Benar-benar. Kalau dari ini gimana? Baik. Jadi menyelesaikan masalah terkait menjamin waktu antara kuliah dan kajian Iya. bisa diatasi sebenarnya. Kalau kita bisa manajemen waktu, misal kita kan kuliah sampai sore biasanya, telat bisa kajian. Walaupun kita telat, masuklah sebentar di majelis kajiannya, walaupun dalam keadaan telat. Iya. Dan materi-materi yang disampaikan Ustazah kita minta kembali sama teman-teman. Teman-teman sudah pasti mendengar, menyatat, dan kita mencatat apa yang disampaikan Ustazah. Lalu kita ulang-ulang kembali, baca-baca kembali materi di waktu subuh atau dalam keadaan santai. Iya. Ya. Jadi kalau dari diri sendiri, misalnya kita selesai kuliah nih, terus setelah kajian langsung ikut aja. Ya. Kalau materi yang ketinggalan itu bisa bertanya sama teman-teman. Ya, bagus sih, maksudnya teman-teman udah mulai memikirkan gimana sih cara mengatasi masalah saya sendiri. Maksudnya tidak berlarut-larut sama masalah. Tapi kadang kita sendiri pun udah punya nih gimana sih cara mengatasi ini, kadang nggak dilalui cuma sebagai ide aja kan. Lanjutnya ada nggak yang lagi pengen nyampain apa ini cara mengatasinya jadi permasalahan Sebenarnya itu ada pada diri sendiri sih. ada pada diri sendiri ya. Bagaimana kita merubah? Ya sebenarnya sih, maksudnya bagaimana cara kita bertekad ataupun kita berjanji pada diri sendiri. Oh saya harus berubah, jangan cuma ada di angan-angan atau cuma ide, tapi harus diterapkan ke dalam sehari-hari. Lanjutnya teman-teman kan sudah menyampaikan nih permasalahannya dan bagaimana pendapatnya tadi. Nah kalau dari saya sendiri mungkin ada beberapa tips yang bisa teman lakuin. Yang pertama tadi tips yang Hilya tadi, membuat catatan tugas. Kita ini kan padat nih jadwalnya, dari mulai kuliah selanjutnya lagi belum gajian, malamnya kajian lagi atau enggak yang kerjaan-kerjaan yang lain yang kadangnya kita kadang tertidur ataupun malas-malasan dulu baru ngerjain tugas. Nah bisa teman-teman buat catatan tugas, misalnya kita kan ada meja belajar nih, bisa teman catatan di kertas kecil apa aja tugas yang harus dikerjain. Misalnya minggu ini saya harus mengerjakan tugas ini di hari ini sampai selesai hari ini. Maksudnya tugas itu bukan cuma dicatat, tapi kita harus mencatat deadline. Kita harus berjanji pada diri kita sendiri. Misalnya tugas ini bakal dikumpul minggu depan. Jadi saya harus menyelesaikan tugas ini di hari Sabtu. Berarti kita harus melakukan itu. Nah, catatan itu bisa teman-teman tempel di meja, karena kan kita tiap hari itu duduk. Nah,
kadang nggak sengaja kita ngelihat, baru kita ingat lagi. Misalnya tadi di atas tempat tidur, tadi samping tempat tidur, atau nggak di dalam lemari, terus kita buka lemari bisa ingat lagi kan. Selanjutnya mengatur nih, kalau Mary kan suka tidur tuh ataupun molor bangun tidur. Teman-teman lain merasakan juga gitu kan. Nah, boleh tuh pasang alarm HP. Kita kan punya HP masing-masing kan. Nah, teman-teman bisa nyetel alarm nih. Kalau subuhnya sekitar gini. Kalau kita telat kan, kalau Mas Andri dihukum nih. Nah, sampai itu bisa menyetel alarm. Misalnya subuhnya itu sekitar Jadi bagaimana jika sudah dipasang alarm tapi nggak bangun juga? kan alarm ini bisa kita setel banyak nih. Ya. Setel banyak. Misalnya kita pengen bangun jam 4 kita pasang alarm, jam 4:10 kita pasang alarm lagi, sampai jam 4:30. Tapi kedengarannya misalnya Jam 5. udah jam 5, lewat subuh selesai. Udah selesai subuh, bagaimana itu? Kan kata Eka tadi harus ada support system kan, harus ada sahabat kan. Nah, kalau memang alarm nggak mempan lagi buat kita, boleh kita gunakan support system, sahabat lawan ya. Misalnya satu kamar nih, tolong dong bangunin anak subuh. Kalau anak nggak bangun, ditarik-tarik apa ya supaya bangun gitu. Disiram aja pakai air Ya, oke. Tapi jika misalnya yang teman sekamar dibangunin dia, tapi dia juga belum bangun, susah dibangunin. Susah dibangunin. Terus yang teman-teman tadi yang ngebangunin tadi itu nggak mau lagi bangunin dia. Oh, misalnya nggak bangun-bangun ya. Iya, contohnya Mary. Tidur mati. Kalau dari temen gimana tuh? Misalnya punya temen nih, kalau bangun nggak bangun-bangun, gimana cara ngatasinnya? Pasti bangun sih Kak, ada lah pasti bangun. Kalau nggak minta tolong tetangga siram aja pakai air biar bangun. Bener deh, kadang kalau kita itu dibangunin orang itu ada sebagian sih. Saya dibangunin orang itu sebenarnya bangun, tapi malas bangun. Ya. Kedengeran nggak suaranya? Iya. Ya ada kan yang kayak gitu. Iya. Kadang kita udah bangun, sebenarnya dia itu kedengeran. Tapi karena malas bangun jadi udah dicuekin aja kayak tidur terus. Jadi tergantung diri kita sendiri sih itu. Iya. Kalau kita mau bangun cepat ya harus semangat, nggak boleh malas-malasan. Jadi kesimpulannya apa? Bisa tolong itu teman. Bisa minta tolong. Kalau nggak mampan pakai alarm aja nggak sih Kak? Iya. Ya. Tadi kan kata Eka harus intinya ada pada diri sendiri kan? Iya. Gimana? Kalau kita niatnya untuk bangun pagi pasti kebangun. Kebangun. Ya, tidak apa begini ya. Iya, sama ada kepada dia. Cakep. Selanjutnya sarannya lagi sih kayak gini, kayak bikin teknik dari punishment ataupun reward. Udah tahu belum apa itu punishment sama reward? Reward itu apa? Punishment itu Hukuman. Iya, reward sama hukuman. Reward itu penghargaan, Iya. punishment itu hukuman. Kita tadi kan udah bikin nih jadwal tugas, sama deadline-nya. Misalnya kita mengerjakan tugas itu sesuai dengan deadline, kita kasih reward kepada diri kita sendiri. Ini komitmen kepada kita diri sendiri. Contohnya rewardnya, misalnya kita akan punya tugas nih. Saya harus selesai tugas ini besok banget nih. Kalau jadi rewardnya itu apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita lebih semangat jika kita mendapatkan reward tersebut. Apa sih hobi kalian dari teman-teman semua? Hobinya ataupun makanan apa nih yang paling disukai? Semua makanan. Sebelah. Nah, misalnya sebelah kali. Ya. Jadi dalam hari ini kan dibikin tugasnya deadline-nya besok, toknya harus selesai. Jadi dari hari ini sampai besok kamu nggak boleh makan sebelah dulu sebelum pekerjaan itu selesai. Nah, itu penghargaan bagi diri kita. Iya. Misalnya saya nggak boleh, saya harus menyelesaikan tugas ini. Biasanya kalau apapun yang bikin, misalnya makanan jadi kan bikin kita semangat kan, bikin kita happy. Jadi kita harus segera menyelesaikan tugas ini biar saya bisa makan sebelah. Nah itu bisa menjadi dorongan bagi diri kita sendiri. Ataupun dari punishment. Punishment ini misalnya kita nggak sesuai dengan deadline yang kita tentukan. Tugas tadi nggak sesuai di deadline yang kita tentukan. Misalnya harus besok kan itunya selesai, terus nggak selesai, itu kita harus kasih hukuman kepada diri kita sendiri. Misalnya saya hukumannya
jika saya tidak mengerjakan tugas ini sampai selesai besok, maka saya tidak boleh keluar dalam 1 hari. Nah, itu hukumannya, maksudnya. Itu maksudnya pada diri kita sendiri kan, gimana cara kita memantau diri kita sendiri agar segala sesuatu itu sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak untuk mengenai manajemen waktu tadi? Saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kakak tadi tentang reward tadi itu berarti mungkin insya Allah kedepannya saya akan mengubah diri saya dengan kayak tadi, kayak menulis tadi, menulis spell ya, kayak kita memberi reward kepada diri kita sendiri, kita memberi punishment itu sepertinya bagus sekali digunakan untuk kita, apalagi yang Maha Santri ini banyak banget suka menolak waktu, itu tuh bisa banget digunakan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup ya. Cukup. Jadi pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan. Jadi kan udah sampai simpulkan Mary nih. Benar, kita dapat kasih misalnya not catatan tugas, terus kasih punishment. Tadi itu tentang bangun tadi bisa kasih alarm yang banyak. Terus juga atau enggak kita bisa minta support system kita temen untuk bangunin. Itu sih mengenai manajemen waktu. Sebenarnya cukup untuk konseling kelompok kita mengenai manajemen waktu. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah hadir dalam konseling kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa merubah diri kita ke depannya. Amin. Baik, sebelum kita tutup ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk penutup ini siapa yang mau doa? Saya. Oke, silakan Mary. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ingatkan lagi untuk merahasiakan apa saja yang sudah kita sampaikan dalam hal ini, apalagi masalah teman, jangan sampai kita ceritakan ke teman yang lain. Sekiranya cukup, saya pamit undur diri dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.